Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mungkin sesuatu yang berbeda ya. Jadi seperti kita ketahui bersama sebelum masa COVID itu batasan untuk ARA dan ARB itu dia lumayan lebar dan dia simetris ya. Jadi yang belum tahu ARA itu apa? Auto reject atas ya. Jadi batasan maksimum kenaikan saham lah secara sederhana seperti itu ya. Jadi di saham itu ada, kalau kita lihat bid dan overnya itu ada ticknya, ada levelnya. Jadi ada batas maksimumnya, ada juga batas minimumnya ya. Kalau dia batas minimumnya berarti batas penurunan maksimumnya atau istilahnya itu auto reject bawah. Jadi kalau dalam satu hari dia maksimum berapa persen ya, tergantung dari level dari harganya. Jadi di sini saya akan bahas saham-saham yang sebelumnya sudah naik tinggi dan mungkin ada beberapa yang takut, oh kira-kira bagaimana ini Pak Sunar? Kalau secara trennya, uptrendnya masih cukup kuat ya, masih strong banget ya. Apakah saya jual dulu atau bagaimana ya seperti itu ya? Nanti jangan-jangan kalau saya nggak jual bisa-bisa drag down nanti turunnya bisa dalam ya, mulai dari 20% atau bahkan kalau yang nominal kecil-kecil bisa sampai 35% ya dalam satu hari ARB ya. Itu pun sebenarnya kalau kita bicara mengenai ARB walaupun tidak simetris ya, itu pun kita harus mengetahui ARB bisa berhari-hari ya. Jadi nggak cuma satu hari, jadi bisa satu hari sampai 2 hari atau 3 hari atau bahkan seminggu bisa ya. Jadi sebenarnya sih nggak terlalu khawatir banget. Yang penting kita harus tahu resikonya. Jadi ketika kita punya saham-saham yang fluktuasinya tinggi, kenaikannya sudah tinggi, uptrendnya masih bagus, masih bagus. Tapi memang secara teknikal itu masih hold. Tapi kita juga harus waspada juga ya seperti itu ya. Nah solusinya nanti saya akan bahas. Saya bukan menakut-nakutin saham ini bakalan turun atau bakalan anjlok, nggak mungkin naik lagi seperti itu. Kenaikan masih mungkin karena uptrendnya masih strong ya. Jadi saya akan bahas beberapa saham yang saya sharekan dulu screen-nya. Kira-kira bagaimana cara mengetahuinya Pak Sunar? Kira-kira take profit atau bagaimana? Nah, yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham PANI ya. Jadi saham PANI ini memang kenaikannya dia luar biasa banget ya. Jadi mulai dari awal Agustus sampai sekarang dia sudah biker ya seperti itu ya. Nah, apakah kita masih boleh buy atau jual dulu karena mengingat ARB-nya simetris ya seperti itu ya. Nah, mungkin yang belum tahu batasan auto reject-nya ini saya perlihatkan ya. Jadi sebentar saya sharekan dulu screen-nya. Di sini saya lihatkan screenshot-nya dari grup kecil saya ya. Jadi di grup Sunda Samran ini ada share juga ya. Saya juga sudah share juga sebelumnya ya, ada worksheet-nya juga. Jadi untuk ARB itu pada batasannya untuk harga 50 sampai 200 sebelum pandemi atau pada saat pandemi ya maksudnya ya, itu 7% auto reject atas dan bawahnya. Maaf, auto reject bawahnya 7% seperti itu ya. Kemudian kalau yang untuk setelah proses recovery ya, endemi itu dinaikkan jadi ARB-nya 15%. Nah, sekarang nanti yang akan datang ini Senin, ARB-nya batas maksimum penurunannya itu bisa mulai dari paling rendah banget ya. Paling tajam itu 35%, kemudian yang paling rendah yang nggak terlalu tajam ya maksudnya ya, itu 20%. Jadi minim ARB-nya bisa 20% sampai 35%. Tergantung rentang harganya ya. Harganya itu di rentang mana seperti itu ya. Jadi untuk saham-saham yang di antara 200 sampai 5.000 itu rata-rata dia bisa turun sampai 25% AFB-nya. Jadi simetris dengan arahnya seperti itu ya. Mulai 4 September hari Senin ini. Nah, kita juga harus paham. Jadi ini yang saya sharekan bukan berarti saham ini bakalan turun dalam enggak. Nah, cara tahu bagaimana Pak Sultan ini bakalan bisa ARB atau enggaknya, jawabannya memang tidak akan tahu pasti. Tapi kalau kita lihat dari sejarah sebelumnya di sini, dia pernah naiknya arah-arah, kemudian dia ARB ya, drop down ya, seperti ini ya, panik ya. Nah, kemudian dia naik, kemudian dia mulai turun-turun seperti itu ya. Memang kenaikannya dia bisa luar biasa. Nah, apakah sudah saatnya jual? Nah, kalau berdasarkan technical ini uptrendnya masih strong banget. Kalaupun kita mau pasang stop loss ya, ini kita bisa pakai acuan dari low-nya di sini. Ini tanggal 29 Agustus low-nya di 3.310. Ini untuk saham PANI ya. Jadi kalau dia turun di bawah 3.310, lebih baik kita jual dulu atau take profit dulu ya. Karena kalau dia turun banyak 3.310, ini ada kemungkinan dia bisa menguji low sebelumnya lagi di sini 2760 ya. Lumayan dalam ya seperti itu ya.
Jadi saran saya kalau misalnya Anda ragu-ragu seperti ini ya, lebih baik take profit paling tidak 50%. Kalau misalnya Anda sudah punya saham Pandi ya. Kenapa 50%? Karena win-win solution. Jadi misalnya kalau masih naik lagi ya paling tidak Anda masih hold 50%-nya. Ya, seperti itu ya. Kalaupun dia gagal, saya nggak mendoakannya jelek nggak. Kalaupun dia gagal, paling tidak Anda sudah take profit 50%-nya. Seperti itu ya. Jadi win-win solution. Kalau nggak naik, nggak turun ya berarti masih tetap win juga sih. Karena Anda masih simpan ya, seperti itu ya. Nah, itu saran saya. Kalau misalnya Anda takut daripada nanti Anda pikirin terus atau tanya terus ke saya, Pak Sunar, bagaimana ini ARB-nya sudah dilepas? Sebenarnya sih nggak terlalu banyak pengaruh. Dalam arti seperti ini ya. Kalaupun misalnya ya, saya nggak udah jelek. Panini ARB sebelum ARB simetris dilepas, dia pun bisa aja ARB seperti sebelumnya ada saham yang sudah drop dulu ya, yaitu saham ASA ya, seperti itu ya. Ini kan sebelum ARB simetrisnya dia diperlakukan dia sudah drop duluan ya, seperti itu ya. Nah, jadi kalaupun dia drop ya mungkin nggak tunggu setelah simetris ini ya, bisa aja sewaktu-waktu. Jadi tetap waspada. Yang penting adalah kita tahu resikonya seperti itu ya. Jadi turun di bawah 310, saran saya kurangi posisi, maksimum turun di bawah 760, lebih baik jual dulu semuanya. Yang mau buy on weakness, kalau misalnya dia koreksi, itu bisa tunggu di MA20-nya. Dalam arti seperti ini ya, kemungkinan nanti seperti ini ceritanya. Kalau naik-naik, kemudian dia sideways lama, koreksi, nah ketika dia berhasil rebound atau mantul ke atas MA20-nya lagi, di sana semua kita mulai buy. Kalau dia uptrend-nya masih bagus ya. Selama MA20-nya ini garisnya mengarah ke atas. Tapi kalau garisnya sudah mengarah ke bawah, apalagi menukik tajam ke bawah ya jangan buy. Kalau dia masih melandai seperti ini ya, melandai atau masih datar, kalau dia breakout ya kita berusaha mulai buy. Jadi buy-nya nyicil ke atas. Kalau turun jangan di average down ya, pasang trade stop-nya atau stop loss-nya. Nah, kenaikannya ini apa gara-gara ada repo atau aksi korporasi, saya nggak tahu ya. Saya nggak lihat perkembangan beritanya atau fundamentalnya seperti apa. Saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Jadi kalau dia naik lagi, mau tambah lagi average up silakan, tapi tetap tahu resikonya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Nah, berikutnya untuk AMMN. Kira-kira pasang trade stop-nya atau stop loss-nya di mana? Pakai acuan dari low-nya di sini ya, 4390. Jadi kalau dia turun bayar 4390 untuk AMMN, Anda bisa kurangi posisinya 50%. Kemudian berikutnya kalau Anda mau uh, jual semuanya, stop loss maksimumnya juga ya, itu 4090. Jadi itu untuk AMMN, jangan lupa untuk pasang trade stop-nya di 4390 dan 4090. Nah, kalau dia breakout ke atas mau tambah lagi atau average up ya boleh aja, tapi jangan terlalu banyak ya, karena mengingat dia kenaikannya sudah lumayan tinggi seperti itu ya. Kalaupun Anda mau buy a weakness, saran saya sih mungkin Anda bisa tunggu di area sekitar 3.230 atau nanti sekitar area ini ya 3610-an. Jadi kalau dia memotong MA20-nya dari atas ke bawah, kemudian dia berhasil rebound atau mantul lagi ke atas, kita berusaha beli. Jadi ini area buy weakness-nya kalau dia uptrend-nya masih bagus selama MA20-nya masih mengarah ke atas ya. Jadi kalaupun Anda takut atau ragu-ragu, paling tidak Anda jual dulu 50%-nya. Itu win-win solution ya seperti itu. Kalaupun misalnya Pak Sunar saya barusan buy MMNN, ya Anda pasang aja pertama stop loss-nya di 4390, kemudian berikutnya di 4090. Memang agak jauh karena fluktuasinya dia lumayan tinggi. Uptrend-nya masih bagus. Perlu diingat dengan video ini bukan berarti saya bilang jual, enggak. Ini kalau mau tambah lagi average up boleh aja. Ya memang sih kalau uptrend-nya sudah tinggi gini, buy high sell higher sebenarnya sih masih boleh aja, karena kalau follow the trend ya boleh aja kalau dia breakout ke atas. Cuma saya mengingatkan, jangan sampai nanti Anda itu menyalahkan orang lain ataupun menyalahkan diri sendiri. Karena saya tipenya adalah follow the trend. Selama uptrend-nya masih strong kuat, kita boleh buy high sell higher. Buktinya ini aja kalau kita lihat masih higher high lagi, masih higher high lagi kan. Ya, yang sudah terjadi ya. Memang sudah terjadi ngomongnya gampang, tapi intinya di sini adalah selalu pasang trade stop dan stop loss, dan juga yang paling penting adalah paham resikonya. Jangan sampai kita itu maunya untung tapi kita nggak paham risikonya, nggak siap menanggung risikonya. Ya seperti itu ya. Kemudian PGEO. Nah ini ada apa Pak Sunar? Apakah jual atau enggaknya ya pasang aja trade stopnya atau stop lossnya. Paling dekat untuk PGEO ini Anda bisa pasang di 1340 kemudian di 1295. Kalau dia turun banyak 1295, kemungkinan besar dia bisa testing area di sini ya 1145 atau 1100-an ya, kurang lebih area dari MA20-nya. Kalau mau buy a weakness ya mungkin di area sana ya seperti itu ya. Jadi buy a weakness itu bukan berarti turun langsung buy. Kalau Anda turun langsung buy itu bukan buy a weakness, tapi istilahnya tangkap pisau jatuh nanti ya. Kalau turun di bawah 1145 hati-hati.
kita buy-nya kalau sudah berhasil rebound atau mantul eh, ke atasnya 1145 seperti itu ya. Sebentar saya pause dulu ya, ada telepon masuk ya. Maaf tadi ada telepon sepertinya penting jadi sudah selesai ya, nanti terpotong. Eh, Sebentar saya balik lagi ke chatnya ya. Jadi tadi untuk PGO, kalaupun Anda mau buy high sell higher ya, itu kalau dia berhasil naik ke atasnya ini untuk 1435, Anda bisa tambah lagi atau average up ya, target price-nya ya tinggal Anda pasang trailing stop-nya aja seperti itu ya. Karena saya sering ditanya, Pak Sunar, ini target price-nya kemana? Sebenarnya kalau mau target price-nya bisa pakai Fibonacci extension ya, kalau mau ukur ya. Ini dari terakhir di sini titik pertama, terus kemudian titik kedua di sini, kemudian dia pullback. Maka target berikutnya ya dia kurang lebih masih bisa ke extension 161,8% sekitar 1.600-an ya seperti itu ya. Jadi kalau breakout higher high kita mau buy atau average up ya boleh aja. Cuma harus tahu resikonya. Kalau nggak berani resikonya, jangan ambil daripada nanti Anda gagal terus nyalakan orang lain atau nyalakan diri sendiri tambah stres nanti ya seperti itu ya. Kalau nggak berani ya pilih sama yang lainnya. Jangan lupa yang sudah punya pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Bukan berarti saya sarankan jual enggak ya. 1340 atau maksimum 1295. Kalau 1145 ya mungkin terlalu jauh ya seperti itu ya kalau stop loss-nya di sana. Ya kurang lebih cukup. Berikutnya SGIR. SGIR memang sudah ada tanda-tanda koreksi, tapi di sini kalau kita perhatikan di sini open-nya 1385, close-nya 1380 ya dari Jumat 1 September. Hampir menyerupai doji ya. Kalau doji kan open sama dengan close. Tapi ini close-nya lebih rendah daripada open ya. 1385 itu open-nya, close-nya 1380. Jadi hampir doji ya. Kelihatannya seperti doji tapi bukan doji ya. Karena open-nya nggak sama dengan close ya. Nah, kalau seperti ini kita sudah dikasih isyarat ya. Berarti ada pelemahan. Tapi ini ada peluang juga untuk buy on weakness. Kalau yang mau buy on weakness memang naik ke atas 1.300 ke atas rebound kita barusan buy ya. Kalau nggak dikasih di MA20-nya. Tapi perlu dipahami juga, ini yang terakhir high-nya dia juga lower high, lower low. Kalau kita lihat close-nya 1385, kemudian close-nya berikutnya 1380, berarti dia lower close. Jadi ada pelemahan, tapi kalau kita mau buy, lebih baik tunggu aja naik ke atas 1435, kita buy, naik ke atas 1530, average up ya, seperti itu ya. Jadi untuk saham-saham yang strong uptrend, saya lebih kecenderungan menyarankan untuk buy high sell higher. Kenapa? Karena kalau kita buy on weakness, ada kemungkinan itu trennya akan berbalik arah ke bawah. Jadi nanti pas dia drop ke bawah, kita buy on weakness, kita nggak tunggu rebound, mantul ke atas ya, tiba-tiba langsung buy ya, takutnya nanti kita kena jebak, nyangkut ya seperti itu ya. Jadi lebih baik buy high sell higher. Itu pun untuk yang berani ambil resiko. Kalau nggak berani, ya lebih baik jangan. Nah, yang sudah punya pasang aja trailing stop-nya tetap sama atau stop loss-nya 1.300 dan acuannya pakai acuan low ini juga bisa 1220 atau 1100. Jadi stop loss-nya di 1220 atau 1100. Yang paling dekat ya 1300 saja. Itu untuk SGR yang sudah punya. Kalau mau buy weakness ya sebenarnya sih 1300 ke atas di bond itu boleh buy atau tuh di MA20-nya ya seperti itu ya. Tapi kalau misalnya takut, saran saya sih lebih baik pilih saham yang lainnya nanti daripada memaksakan diri seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk GTPO ini juga breakout. Volumenya memang tinggi banget ya. Tapi kita jangan terjebak oleh volume ya. Eh, Jangan terbalik. Kadang-kadang saya ditanyain di grup, Pak itu volumenya naik. Fokusnya tetap di price action-nya, bukan di volume ya. Jadi fokusnya di pergerakan harga sahamnya. Memang ini dia breakout, tapi dia inverted candle-nya, inverted hammer ya seperti itu ya. Walaupun ekornya nggak terlalu panjang, tapi kalau diukur dari bodinya ini lumayan panjang ya. Bodinya segini, ini ekornya lebih panjang dari bodinya ya seperti itu ya. Jadi kalau kita mau buy, ini kan sudah breakout, sebenarnya boleh aja buy high sell higher. Tapi kalau jangan lupa
kita pasang trailing stop-nya di mulai dari 510, kemudian kalau dia turun di bawahnya 356 ini kan terlalu jauh ya. Kalau pakai 356, kita ambil di tengah-tengahnya aja pakai acuan dari high yang sebelumnya di sini 470. Jadi kalau dia turun di bawah yang 470, jangan lupa untuk pasang stop loss-nya ya, sudah punya ya. Kalaupun yang mau buy on weakness, Anda bisa tunggu di area 356 ini ya. Artinya buy on weakness itu kalau turun jangan langsung buy. Tunggu rebound mantul ke atas kita barusan buy seperti itu ya. Jadi yang sudah punya, misalnya kalau takut kena RB ya pasang aja trade stop-nya atau stop loss-nya atau paling nggak jual langsung 50%. Nah, kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 620, buy high sell higher boleh aja. Target price berikutnya di mana Pak Sunar? Kita bisa menggunakan Fibonacci extension ya. Jadi kita bisa ukur, saya pakai acuan dari 3 titik ya, dari yang di sini 1, kemudian 2 dan 3-nya ketika dia pullback di sini, ini targetnya masih bisa ke 100%-nya dan 101,8% ya. Jadi lumayan tinggi sebenarnya untuk TPO. Kalau dia berhasil breakout lagi higher dari 620, target berikutnya sekitar 750 dan 1000-an ya. Seperti itu ya. Apakah mungkin masih bisa naik lagi? Masih bisa. Kalau bisa bicara dari formasi ini rounding bottom ya. Ini breakout masih ada target 750 terdekatnya, berikutnya lagi 1000. Ya, kalau mau buy high sell higher boleh aja, tapi kalau takut ya jual aja 50%. Nanti kalau dia berhasil breakout lagi ke atas ya kita buy high sell higher. Ya, seperti itu ya. Nah, perlu saya ingatkan lagi ya, memang saya ulang-ulang ya, supaya nanti nggak saling menyalahkan. Jadi Anda nggak menyalahkan saya dan juga Anda nggak menyalahkan diri Anda sendiri ya, seperti itu ya. Memang semuanya disclaimer ya, sudah resiko ditanggung masing-masing. Tapi cuma mengingatkan, kalau saya bilang buy high sell higher boleh, kemudian turun, itu bukan berarti saya sesat, enggak ya. Karena saya follow the trend, ini uptrendnya masih strong ya, seperti itu ya. Nah, kalau strong ya dia masih bisa higher high lagi kalau berdasarkan prinsip dari tren dari analisa teknikal ya, seperti itu ya. Kalau masalah nyangkut atau tiba-tiba dibanting bandar ya jangan lupa aja pasang stop-nya atau stop loss-nya. Kalau takut ARB simetris ya mungkin ada jual dulu sebagian ya, seperti itu ya. Cukup. Berikutnya TCPI. TCPI ini ciri khasnya ya, saya sudah pernah sebutkan, kalau dia naik, naiknya bisa lama, berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan. Kalaupun sideways dia juga sama ya, tapi di sini yang perlu diperhatikan, kalau dia breakdown ya, breakdown itu tadinya breakout ke bawah ya, turun ke bawah dari sideways range-nya, ya kita harus waspada karena dia turunnya bisa dalam juga, dalam waktu singkat ya biasanya ya. Ini seperti ini ya. Ini 8.900 dia gagal, kemudian dia turun sampai 7.000 ya, di bawah 7.000-an ya, seperti itu ya. Kemudian dia rebound lagi. Memang dia bisa balik lagi ke atas. Tapi kita tetap fokus ke garis-garisnya ya. Yang sudah punya, jangan lupa kalau turun di banyak, ini garis saya kan 8.900 ya. Memang hari Kamis ya, ini sempat turun ya, kemudian dia naik lagi ya di bawah 8.900. Kalau turun banyak 8.900, kurangi posisi 50%, kemudian jangan lupa kalau dia turun di banyak 8.475, ini jangan lupa jual semuanya. Ya. Tapi yang mau buy weakness itu juga Anda tunggunya di 8475. Mungkin ada yang tanya, "Woi Pak Sunar ini gimana sih? Katanya kalau turun banyak 8475 jual." Tapi kok yang mau buy weakness kok dicanangkan tunggu di 8475? Ya, itu artinya kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu rebound mantu ke atas menjelang penutupan kita berusaha buy. Tapi kalau dia gagal ya kita pasang stop loss-nya seperti itu ya. Jadi fungsinya ganda. Kalau dia gagal ya jual, tapi kalau dia berhasil rebound masuk ke atas kita buy. Atau tunggu di bawah sekalian di 7925 atau di 7150 lah yang paling bawah ya. Seperti itu. Kali kalau di bawahnya 7150 jangan lagi buy on weakness, itu bukan buy on weakness. Karena kalau sudah di bawah 7150 resikonya makin besar. Ya kalau kita perhatikan di sini di bawah 7150 dia bisa longsor sampai 6.500-an atau di bawahnya seperti itu ya. Jadi untuk TCPI memang masih bagus selama dia bertahan di atasnya 8475. Jadi kalau dia breakout higher high, mau buy high sell higher atau average up silakan untuk TCPI ya. Tapi juga harus paham resikonya ya, seperti itu ya. Untuk saham-saham yang sudah naik tinggi, apakah saatnya jual Pak Sunar? Mengingat ARB simetris, saya tadi sudah contohkan untuk saham ASA ya. Walaupun ARB simetrisnya itu belum diperlakukan, saham ASA pun dia sudah turun ya. Jadi ARB bisa berhari-hari. Intinya di sini tetap waspada. Kalau Anda nggak berani resikonya, takut, intinya jual 50%. Itu pasti win-win solution. Argumentasi dengan saya pasti saya benar karena 50-50% kan. Kalau nggak naik akan turun ya, atau sideways ya. Ya kalau sideways ya nggak untung ya nggak rugi seperti itu. Tapi kalau Anda sudah jual 50%, kalau dia naik
paling nggak Anda bilang untung kan, wah untung Pak Sunar, saya masih keep 50%. Kalaupun turun, Anda bilang untung Pak Sunar saya sudah take profit 50%. Jadi win-win solution kalau ragu-ragu. Karena di saham itu antara buy dan sell yang paling susah itu adalah uh, antara beli saham dan jual saham. Itu yang paling susah adalah jual saham. Karena kalau misalnya kena arah, Anda mau beli kan nggak bisa karena batasan arah. Ya Anda bisa tunggu mungkin 1 minggu dikasih kesempatan ketika dia koreksi atau 1 bulan lah. Kalau dia uptrendnya kuat seperti dulu kasusnya ADMR ya, dari IPO dia naik-naik terus arah nggak bisa beli Pak Sunar, tapi suatu saat pasti dikasih. Tapi jual itu yang susah karena kalau dia ARB kita bisa jual tapi belum tentu laku karena banyak yang jual di bawahnya lagi seperti itu ya. Uh, Nah, kemudian saya akan membahas mengenai strategi untuk scalping ya. Jadi ketika nanti kita nanti memasuki 4 September ini ya, batasan untuk arah dan ini sudah dibuka ya sebentar ya. Saya ambil dulu marker saya. Jadi Anda harus waspada. Dalam 1 hari itu Anda bisa loss 50% ya, lebih dari batas ARB-nya. Tapi bisa Anda juga bisa cuan bagger ya seperti itu ya. Ini saya contohkan ya. Kalau misalnya untuk saham yang tadi, sebentar saya sharekan screen-nya ya. Eh, Batasan ARB dan arahnya ini ada yang share ya. Ini dari Stockbit kalau saya ya. Jadi di antara range 50 sampai 200 itu kan batasan ARB dan arahnya 35% ya. Jadi saya ambil contoh di sini ya. Misalnya saham tersebut dibuka di 90 ya. Open di 90. Harga 90 kan. Nah, kalau harga 90 ini kan dia masuk dalam range 50 sampai 200 ya. Ya kan? Ini di pasar reguler ya seperti itu ya. Itu kan dia batasannya 35% ya, plus minus ya. Jadi dia bisa naik arah 35%, terus kemudian turunnya bisa 35% ya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya dia open 90%, kemudian dia ARB turun ke bawah ya, itu kan di kurang lebih 59 ya nanti ya, kalau dia 35% ya. Jadi ini minus 35%, nah dia bisa turun ke 59. Tapi kalau setelah turun ya, kemudian dia balik ke harga opennya, dia masih bisa arah lagi, plus 35% ke atas ya. Jadi ini masih bisa ke sekitar level 121. Ya kan? Nah, kalau kita ukur dari 59 open 90 kemudian di ARB, misalnya kalau kita beli di ARB-nya 59 ya, ya siapa tahu kita laki ya. Kemudian naik ke 121. Berarti bisa untung bagger ya. Untungnya sekitar 105% ya. Gitu ya. Jadi ini bisa plus 105%. Kalau dari level ARB-nya 59 sini ya, ke 121 ya. Jadi kalau ada open 90 kemudian low drag down ARB, misalnya kita spekulasi buy 59. Ya, kalau dia syukur-syukur dia arah ya gambling ya. Memang ini bisa dikatakan gambling ya, judi ya. Saya nggak menyarankan seperti itu. Tapi kalau misalnya Anda mau scalping ya, misalnya ada sebelumnya ya, sebelum pandemi ya, ketika ARB dan arah itu simetris, ada saham yang dalam 1 hari itu bisa ARB arah sampai berkali-kali ya seperti itu ya. Lebih dari 1 kali ada ya seperti itu ya. Jadi ARB kemudian dia arah, nah, seperti itu. Ada seperti itu. Tapi nggak sering banget ya. Kalau seringnya orang nggak perlu kerja, ya tinggal mainin ini aja. Tapi eh, jangan sampai Anda beli di 59 ya. Saya nggak nyarankan seperti itu. Jangan sampai jadi orang, maaf ya kak kasar bahasanya. Jadi orang tolol kepengin cuan banyak ya atau profit banyak. Oh ARB pas ntar saya buy nanti harapannya arah ya. Jangan seperti itu. Kalaupun Anda mau strategi seperti itu ya, itu Anda tunggu naik ke atas ya. Jadi kan antara range 59 dan 121 ya. Kalau kita ambil di tengah-tengahnya kan di 90. Jadi kalau misalnya Anda mau spekulasi, ini tunggu kalau dia sudah minimal naik ke atas minimal 10% sampai 20% ya. Jadi naik plus 10% atau plus 20%. Barusan Anda buy. Kalaupun mau spekulasi ya, buy weakness ya dari ARB-nya. Jangan di ARB-nya. Jadi tunggu paling nggak di plus 10%-nya atau plus 20%-nya. Ini kalau yang mau scalping ya. Istilahnya scalping itu
copet ya seperti itu. Jadi istilahnya copet-copet lah seperti itu ya. Kalau mau scalping ya seperti itu ya. Eh, jadi karena ARB jangan langsung buy. Tunggu aja pasang automatic order, naik ke atas 10%, Anda buy, naik lagi ke atas 20%, Anda tambah lagi atau average up ya, seperti itu ya. Eh, tapi ini tradingnya cepat ya. Kalau misalnya Anda nggak di depannya komputer ya, atau nggak di depannya HP Anda, lebih baik sih jangan ya. Karena ini kalau di set automatic order juga bisa, tapi kan resikonya juga mungkin kalah cepat ya seperti itu. Jadi Anda harus pasang pakai fast order ya. Kalau di Mirasa itu tuh ada fast order yang Anda bisa pasang langsung trailing stopnya real time ya. Jadi begitu drag langsung dia jual. Tapi tentu ini resikonya besar ya. Istilahnya itu high risk high gain ya, seperti itu ya. Jadi high risk, risikonya besar tapi gainnya juga besar. Ya, karena kenapa ini saya paham memang kenapa saya bahas karena memang risikonya tinggi tapi ada juga di grup saya Pak Sunar bahas dong ARB 35% bagaimana menyikapinya. Tadi saya ambil contoh beberapa saham ya. Dan juga kalau mau scalping targetnya seperti ini. Cari saham-saham yang antara range-nya 50 sampai 200 ya. Kemudian dia ARB, kalau dia ARB Anda cek ya. Kalau dia sudah mulai naik ke atas 10% dari 59 ya. Ya berarti kalau kita lihat sekitar 65 sampai 66 ya, kita baru mulai nyicil buy. Tapi tetap pasang stop loss-nya, mungkin 3 tick atau 4 tick di bawahnya. Nah, untuk memudahkan kan di bursa saham itu ada totalnya ada sekitar 890 saham ya. Nah, dari 890 saham ini yang masuk ke range-nya 50 sampai 200 itu berapa saham sih Pak Sunar ya? Kita tahunya dari mana? Ini saya sudah sediakan di Sunar Superseed ya. Jadi yang uh, mau jangan lupa download ya Sunar Superseed ya. Ini saya perlihatkan sebentar di Sunar Superseed di sini. Bentar saya sharekan dulu screen-nya ya. Nah, ini saya bagikan free ya. Paling nggak satu hari satu kali saya bagikan di grupnya ya. Kalau ingin tahu grupnya di mana Pak Sunar di Telegram, private link ya. Jadi bukan public link karena saya nggak mau ada bot atau orang nggak dikenal tiba-tiba minta nanti download file ini nyebarin virus ya. Pastikan Anda download dari grup saya, jangan dari teman Anda karena ada kemungkinan dimodifikasi ada virus atau malware kita nggak tahu ya. Karena ini isinya makro bauxite ya. Nah, di sini semua saham ya yang ditransaksi yang ada di Bursa Efek Indonesia, yang warrant saya nggak masukkan di sini ya. Warrant terstruktur saya nggak masukkan. Indeks saya nggak masukkan. Jadi ada kurang lebih 891 ya kalau salah ya. Tapi nggak semuanya aktif kan. Nah, kalau kita pakai Superseed itu mudah banget. Kita tinggal filter price-nya aja. Filter, kemudian price. Kalau misalnya hurufnya nggak jelas ya, Anda bisa naikkan resolusinya ke 1080p. Karena kalau video YouTube itu sebelumnya ada yang komen seperti ini sih. Pak Sunar, itu kasih lihat gambar kok catnya nggak jelas angkanya. Kok nggak niat gitu sih? Ya mungkin dia nggak paham. Kalau di YouTube video resolusinya itu kalau pakai HP, mobile data koreksinya pelan, dia otomatis resolusinya diturunkan drastis. Ya, Anda naikkan resolusinya ke 1080p supaya kelihatan angkanya. Jadi harus 1080p paling nggak ya, high resolution. Nah, di sini untuk price-nya Anda bisa klik, Anda bisa filter, klik, kemudian Anda filter number filter between ya. Between itu nantinya di antara. Jadi lebih besar atau sama dengan 50, kemudian lebih kecil atau sama dengan 200. Jadi Anda akan dapatkan saham-sahamnya di sini. Ini totalnya dari 891 itu 300 saham ya, kurang lebih ya. Range-nya antara 50 sampai 200. Ya, jadi sekitar 33% ya. Kalau 300 saham ya di sini ya. Jadi 300 saham itu di range-nya antara 50 sampai 200. Itu harga per lembarnya. Eh, Nah, di sini kita bisa filter. Kita filternya berdasarkan volume ya, volume tertingginya. Jadi kita pasang yang paling rame ya. Kita usahakan paling nggak 20 atau 25 teratas lah ya. Kita waspadanya di situ. Jadi kalau dalam 25 teratas ini, kalau misalnya dia itu
ARB ya, kita mulai banyak kalau mau scalping ya, teknik scalpingnya ya. Eh, Perlu saya informasikan lagi, ini resikonya tinggi banget ya. Jadi jangan-jangan nanti komentarnya sesat Pak Sunar kok ngajarin seperti itu ya. Ya karena ada yang minta request ya scalping ya. Jadi tunggu naik 10% ke atas kita baru buy. Ya ini saham-sahamnya contohnya seperti ini. Kalau misalnya ARB ya seperti itu. Jadi ini ada beberapa Gojek, Tokopedia, Mutu dan sebagainya. Kita pilih yang volume transaksinya paling tinggi ya. Jangan yang pilih yang volume transaksinya nggak liquid ya. Nanti malah terjebak ya seperti itu ya. Jangan ya seperti itu. Jadi kita pilih yang liquid aja lah. Taunya dari mana Pak Sunar ya? Tergantung kita juga sih. Paling saran saya sih 25 teratas saja ya. Atau maksimum 30 lah ya kalau mau sampai bawah ya seperti itu ya. Jadi Anda lihat kalau misalnya ARB kita belinya kalau sudah mulai naik ke atasnya seperti itu ya. Tapi dia lihat dulu masuk papan yang mana ya seperti itu ya. Kalau papan akselerasi dia hitungannya beda ya seperti itu ya. Jadi batasannya ARB-nya beda juga ya seperti itu ya. Arahnya juga batasannya beda, ARB-nya juga beda. Jadi kalau untuk yang saham yang biasa nggak masuk papan akselerasi yang beda ARB-nya, nah itu dia uh, ada kemungkinan yang tadi saya jelaskan tadi ya. Jadi ini ada beberapa saham, Anda pilih yang transaksinya terbesar volumenya. Jadi kalau dia turun, kalau dia mulai naik, kalau mau spekulasi copet ya. Istilahnya itu kalau scalping itu copet-copet ya. Jadi turun, misalnya turun ARB ya, jangan langsung buy. Jadi bahasa kasarnya itu jangan jadi orang tolol ya. ARB langsung Anda buy spekulasi ya seperti itu ya. Jadi tunggu naik minimal 10%. Ya kalau 59 kalau 10% berarti 66 ya, 65 sampai 66 naik barusan kita buy. Nah, itu buy-nya bertahap ya. Makin ke atas jangan makin banyak ya, sama-sama lah ya. Misalnya kalau Anda belinya 10 lot ya, naik lagi 20% berarti Anda tambah lagi seperti itu ya. Kalau sudah naik di atas 90 ya, dari harga opennya Anda mau tambah lagi average up boleh ya. Jadi belinya bertahap. Memang kalau kita lihat dari beritanya CNBC ya, wah kita bisa untung bagger gitu ya. Biasanya orang itu mengandai-andai, ya. Banyak orang kita itu cepat kaya, pengen cepat kaya, kita itu mengandai-andai, memimpikan ya seperti itu. Ya. Jadi jangan sampai ada salah paham. Saya itu memangnya mau jadi influencer yang baik ya. Jadi saya hanya mengajarkan yang baik, tapi ini hanya yang teknik yang kalau mau spekulasi lah Pak Sunar, copet-copet lah lumayan. Istilahnya buat beli bakso ya. Tapi resikonya harus paham. Ya, kalau Anda nggak paham resikonya atau nggak waspada akan resikonya ya lebih baik jangan ya seperti itu ya. Karena ini ya fluktuasinya tinggi. Tapi siapa tahu Anda bisa untung bagger ya seperti itu ya. Ya mungkin kalau misalnya dia sampai ARB arah ya besoknya mungkin masih bisa arah lagi tapi juga resikonya juga bisa drop ya seperti itu ya. Saya rasa sih cukup sekian. Jangan lupa nonton video yang lainnya. Kemudian jangan lupa subscribe juga yang baru kenal ya. Nyalakan lonceng notifikasinya. Dan di akhir video saya doakan semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Playlistnya atau podcast listnya itu ada di video deskripsi di bawah ini ya. Yang mau nonton yang lainnya. Ya. Tetap semangat. Sekian, terima kasih banyak.